5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 nih. Kita belajar di tema 7. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase atau mozaik. Meskipun berbeda warna dan bentuk, tapi seluruhnya itu menjadi karya yang indah adik-adik. Ya, karena Indonesia itu penuh dengan keragaman, penuh dengan perbedaan, tetapi keragaman itu menjadi suatu karya yang indah yang menjadi ciri khas dari Indonesia adik-adik. Adik-adik, untuk karya mozaik ya, tadi ya adik-adik ya sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, kita bisa membuat karya mozaik. Nah, karya mozaik ini dapat menggunakan kertas warna-warni. Gunting kecil-kecil kertas warna-warninya, lalu buat sketsa gambar dulu dan tempelkan guntingan-guntingan kertas itu pada bidang gambarnya dan perhatikan komposisi warna supaya menarik adik-adik. Nah, di sini ada cara membuat karya mozaik. Ya, ini contohnya adalah karya mozaik. Nah, buatlah dulu gambar pada selembar kertas sesuai tema yang kalian pilih. Lalu siapkan bahan untuk kolase mozaiknya, misalnya kertas atau kain. Potong-potong kertas atau kain itu menjadi potongan-potongan kecil. Lalu tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar yang sudah kalian buat tadi. Nah, ini tadi cara membuat mozaik adik-adik. Untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan adik-adik. Sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Lalu siapkan kertas warna sesuai warna yang kamu inginkan. Nah, buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna tersebut, lalu kalian gunting. Tempelkan guntingan bentuk-bentuk gambar tadi pada sampul buku kalian, lalu atur komposisi gambar sesuai keinginan kalian. Nah, untuk karya aplikasi ini, cara membuatnya adalah siapkan dulu bahan untuk aplikasinya, misalnya kertas atau kain nih adik-adik ya. Nah, ini bisa kertas berwarna atau kertas bekas atau kertas kalender nih adik-adik yang bisa kalian gunakan. Berikutnya, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang kalian pilih. Potonglah kain dan kertas itu menjadi bentuk tertentu, misalnya bisa daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan gambar rancangan kalian. Nah, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Misalnya tadi kan mau menghias sampul buku. Nah, kalian bisa tempelkan di situ adik-adik. Nah, tempelkan menggunakan lem atau bisa juga kalau kalian menghiasnya menggunakan kain, itu dengan cara dijahit bentuk-bentuk dari gambar tersebut. Nah, adik-adik, kita akan belajar satu tokoh nih adik-adik. Nah, siapa yang tahu ini siapa ya nama tokohnya? Ya, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro ya. Ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Yuk kita baca bersama-sama kisah beliau ini. Adik-adik, Ki Hajar Dewantara atau kalau kita menyebutnya yang betul itu Ki Hajar Dewantoro itu diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia.
Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Nah, gelar itu diberikan kepada Pak Ki Hajar atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Pak Ki Hajar Dewantoro ini adalah tanggal 2 Mei dan tanggal 2 Mei ini ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantoro ini lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta adik-adik pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau ini berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Nah, beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya yaitu Raden Mas karena beliau ini ingin lebih dekat dengan rakyatnya. Beliau lulus dari ELS atau Sekolah Dasar Belanda pada waktu itu, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai adik-adik. Ki Hajar Dewantoro ini akhirnya menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu surat kabar Utusan Hindia, lalu surat kabar Kaum Muda. Ini caranya membaca seperti itu adik-adik. Nah, lalu ada surat kabar Cahya Timur, The Express, Pusara, Sedyotomo, dan Midden Jaya. Nah, tulisan-tulisan beliau ini mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Dari beliau ini menjadi wartawan, dia menghasilkan tulisan-tulisan di media-media surat kabar ini yang membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau ini menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Lalu pada tahun 1912, beliau bersama Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo ini mendirikan Indis Partis. Nah, Indis Partis ini merupakan partai yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantoro ini mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya beliau dibuang ke negeri Belanda adik-adik. Di sana malah beliau itu belajar mempelajari pendidikan dan pengajaran di Belanda. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932 beliau ini kembali ke Indonesia. Lalu Pak Ki Hajar Dewantoro ini mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantoro ini akhirnya diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Lalu Ki Hajar Dewantoro ini wafat pada tanggal 28 April tahun 1959. Jasanya itu terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, ini diambil dari Kidnesia.com. Ini tadi sepenggal saja kisah tentang Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro. Adik-adik, tuliskan kata-kata sulit pada teks bacaan tadi, lalu kalian cari tahu artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kak Citra menemukan ada 5 kata sulit ya menurut Kak Citra. Yang pertama adalah ningrat. Ningrat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah artinya golongan orang-orang mulia atau golongan bangsawan. Lalu tadi ada kata bumi putra. Nah, bumi putra itu artinya adalah kelompok penduduk di Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Ya, kalau kita penduduk asli Indonesia berarti kita itu bumi putra adik-adik. Ya, karena kita penduduk asli Indonesia. Lalu ada kata politik. Nah, politik itu artinya adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Itu politik adik-adik.
Berikutnya ada kata partai ya, kalian sering mendengar kata partai. Partai itu adalah sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum ya. Berikutnya ada konsep. Nah, konsep itu adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret. Itu tadi kata-kata sulit dan artinya. Kalian mungkin menemukan kata-kata sulit yang lain, kalian bisa cari tahu artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik buku maupun secara online. Adik-adik, apa saja gagasan pokok di setiap paragraf dari teks Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia? Nah, di sini Kak Citra menemukan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Misalnya paragraf 1 itu gagasan pokoknya adalah Ki Hajar Dewantoro ini sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Lalu paragraf kedua itu Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, paragraf yang ketiga gagasan pokoknya itu adalah tentang tulisan beliau itu mampu membangkitkan semangat kebangsaan ya. Beliau menjadi wartawan kan tadi. Lalu yang keempat, Ki Hajar Dewantoro ini aktif dalam kegiatan politik. Misalnya dia bergabung di Indis Partis ya, mendirikan partai itu. Paragraf yang kelima itu tentang Ki Hajar Dewantoro yang memprotes tentang kebijakan perayaan 100 hari kalau tidak saya 100 tahun atau 500 tahun tadi bebas dari Prancis. Nah, itu akhirnya Ki Hajar Dewantoro dibuang ke Belanda. Nah, paragraf 6 itu tentang jasa-jasa dari Ki Hajar Dewantoro ini yang harus dikenang oleh bangsa Indonesia. Adik-adik, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks bacaan tadi. Nah, dari teks bacaan tadi mengenai Pak Ki Hajar Dewantoro, informasinya yang dapat kita ambil bahwa Pak Ki Hajar Dewantoro itu diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini merintis pendidikan umum di Indonesia. Sampai sekarang pendidikan bisa berjalan seperti ini adik-adik. Lalu yang ketiga, hari kelahiran Pak Ki Hajar Dewantoro tanggal 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lalu Pak Ki Hajar Dewantoro ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama asli dari Pak Ki Hajar Dewantoro ini adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Lalu beliau itu lulusan dari ELS lalu melanjutkan ke Stovia, tapi tidak selesai ya adik-adik ya di Stovianya. Lalu beliau menjadi wartawan di banyak surat kabar. Nah, di surat kabar inilah tulisan-tulisan beliau ini mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Selain itu, Ki Hajar Dewantoro ini juga aktif dalam kegiatan politik. Dan pada tahun 1912 beliau bersama Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo ini mendirikan Indis Party atau Indis Partai ya adik-adik ya. Nah, pada tahun 1913 beliau dibuang ke negeri Belanda. Nah, di Belanda ini beliau itu mempelajari tentang pendidikan dan pengajaran. Lalu beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Nah, dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional dan Ki Hajar Dewantoro diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Lalu informasi penting yang kita dapatkan adalah Ki Hajar Dewantoro ini wafat pada tanggal 28 April 1959 dan jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Itu informasi-informasi penting yang bisa kita ambil dari bacaan tadi adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.